Normalnya aja biasanya tanda-tanda kehamilan itu selain telat haid itu sebelumnya ada tanda-tandanya. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Somati Ade. Alhamdulillah ketemu lagi dengan video saya yang terbaru. Nah, video kali ini sedikit berbeda ya. Nah, saya tidak mau mereview susu formula, tapi video-video bakalan selanjutnya yang akan saya buat adalah cerita tentang kehamilan. Nah, di sini saya akan membuat video ini untuk pertama kali, yaitu dengan judul yaitu tanda-tanda kehamilan. Nah, apa saja tanda-tanda kehamilan itu? Kalian harus simak videonya sampai selesai. Tanda-tanda kehamilan pada setiap wanita itu berbeda-beda ya. Jadi setiap wanita kadang ada yang merasakan tanda-tanda kehamilannya itu seperti halangan, ada yang langsung, ada yang tidak merasakan apa-apa sama sekali, tiba-tiba misalnya sudah hamil 3 bulan atau 4 bulanan ya, ada seperti teman saya ya. Nah, untuk normalnya aja biasanya tanda-tanda kehamilan itu selain telat haid itu sebelumnya ada tanda-tandanya. Biasanya ya kalau misalnya kalian haid di bulan Oktober tanggal 20 sampai tanggal 25, nah, kemudian kan dapat di tanggal 20 sampai tanggal 25, tapi karena belum telat, jadi ada yang didapatkan atau ada biasanya yang dirasakan sebelum mencapai 1 minggu sebelum halangan itu. Nah, biasanya tanda-tanda kehamilan itu mirip-mirip dengan seperti mau halangan, misalnya kadang pusing, sakit kepala, misalnya perutnya terasa kembung, kalau saya seperti itu ya kalau mau halangan. Kemudian biasanya emosional. Nah, itu beberapa tanda-tanda seperti mau halangan, tapi yang lebih jelas yang biasanya itu terjadi seminggu sebelum halangan. Nah, itu biasa antara mau halangan atau proses terjadinya embrio atau proses terjadinya janin. Nah, biasanya seperti itu. Selain terlambat haid itu biasanya umumnya aja ya. Jadi misalnya sakit pinggang yang seperti yang saya rasakan. Pertama itu sakit pinggang ya, 2 minggu sebelum masa halangan atau haid berikutnya itu sakit pinggang, terus itu haus gitu ya. Jadi saya pikir mau halangan ya, jadi umum aja, terutama untuk sakit pinggang belakang. Kemudian perut kembung. Nah, itu rasanya seperti mau halangan ya, tapi ternyata tidak ya. Nah, setelah masa lewat seminggu setelah lewat masa halangan, sudah mulai tanda-tanda muncul seperti mual, kemudian pusing. Nah, itu berarti ada proses, sudah mulai terjadinya proses kehamilan ya. Dan setelah 2 minggu, itu berarti benar-benar harus tes ya. Jadi harus benar-benar tes apakah positif atau negatif. Kalau memang negatif berarti mungkin siklus haidnya mau berubah ya. Jadi berubah, misalnya yang tadinya tanggal 20 sampai 25, nah kali ini mungkin tanggal 30 sampai tanggal 1. Tapi kalau setelah tes hasilnya positif, nah itu berarti sudah terjadi kehamilan. Nah, tanda-tanda lain yang sering muncul itu ya, misalnya putingnya agak membesar, kemudian payudara lebih kencang, kemudian sering buang air kecil, kemudian sensitif terhadap bau, kemudian kram di perut. Jadi kram di perut itu kayak seperti mau halangan ya, jadi seperti pokoknya sisa 2 atau 3 hari ini pasti halangan. Itu kramnya di perut sama dengan halangan atau menstruasi. Adanya tingkat nafsu makan yang tinggi ya, biasanya itu kalau misalnya mau terjadi kehamilan, adanya tingkat makan yang agak naik ya, jadi berat badan mulai naik. Kalau biasa yang diet itu, nah terutama di malam hari, jadi misalnya yang tidak makan atau yang lagi diet tidak makan di malam hari, nah itu pastinya tidak akan tahan ya, karena akan ada rasa lapar yang sangat tinggi. Yang terjadi pada proses kehamilan ini ada sembelit. Nah, ini sih tiap wanita berbeda. Kalau saya itu cenderung diare ya, hari pertama diare, jadi saya ada diare selama 2 hari. Kemudian itu setelah itu minum obat, jadi saya tidak tahu minum obat diare ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, setelah saya rasa beberapa semua sakit kepala, dan akhirnya setelah 2 minggu akhirnya memutuskan untuk tes pack dan terjadilah positif ya. Jadi itu beberapa tanda-tanda kehamilan untuk
wanita, tapi sebenarnya setiap wanita itu berbeda-beda ya tanda-tandanya. Kemudian soalnya anak pertama juga tidak seperti ini. Anak pertama itu lebih saya langsung bed rest ya, belum tahu hamil tapi langsung bed rest karena jantungnya sangat lemah, jadi itu berat sekali di kehamilan pertama. Tandanya pun langsung ya, jadi begitu telat seminggu begitu pas dicek usia janinnya masih 2 minggu itu langsung bed rest, langsung tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi untuk yang kehamilan kedua ini bergerak seperti biasa, dan setelah sadar wah sudah telat 2-3 minggu dengan tanda-tanda mau hamil, ternyata tidak ya, dan ternyata saya tes dan hasilnya positif. Nah itu dia ya Mam, antara halangan dan terjadinya kehamilan itu benar-benar sangat mirip, dan untuk memastikannya memang harus tes ya, atau menunggu sampai masa menstruasi telah lewat. Tapi sebenarnya seminggu apa 2 minggu proses sebelum menstruasi itu sudah ada tanda-tandanya. Namun kita selalu mengatakan atau kita selalu merasa bahwa kita mau mendapatkan menstruasi ya. Nah itu beberapa tanda-tanda yang terjadinya kehamilan ya. Tapi setiap wanita itu berbeda-beda versinya. Nah itu dia cerita hamil. Jadi berikutnya saya akan buat video cerita masa kehamilan nanti sampai lahiran ya. Doakan ya Mam, semoga lancar sampai lahiran. Saya akan berbagi tips, beberapa cerita-cerita tentang kehamilan, dan beberapa apa yang tidak boleh, nanti kemudian apa yang disarankan dokter, apa yang tidak disarankan dokter, saya akan share dan bagi di sini ya. Untuk pejuang garis 2, semoga apa yang diceritakan segera tercapai ya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk melihat video-video selanjutnya cerita kehamilan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.